Om Swastiastu, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Jadi pada kesempatan ini saya mendapatkan giliran untuk menyampaikan hasil pekerjaan saya tentang IHT ini. Jadi, yang saya sampaikan nanti sesuai dengan alur daripada tugas IHT ini. Materinya itu adalah kurikulum operasional di satuan pendidikan. Itu khususnya sosialisasi profil pelajar Pancasila SMA Negeri 1. Nah, tentu saja berbicara masalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Sebelumnya saya sampaikan dulu yang menjadi ketetapan oleh pemerintah pusat bahwa kerangka dasar kurikulum itu ditetapkan oleh pemerintah pusat mengacu kepada tujuan pendidikan nasional. Di mana di dalam tujuan pendidikan nasional itu dituangkan di dalam profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu dijabarkan ada beberapa hal nilai-nilai yang harus dicapai oleh pelajar atau siswa. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Nah, pada tujuan yang kita ingin capai dari materi ini, jadi di dalam sosialisasi ini diharapkan nanti mengetahui para guru-guru itu tentang tujuan, konten, proses, dan evaluasi di dalam pelatihan, serta mampu menyusun rencana belajarnya. Yang kedua, merefleksikan nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan perannya sebagai guru dan merumuskan strategi pembelajaran yang sesuai dengan nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, mengidentifikasi rasional tujuan elemen capaian pembelajaran pada berbagai mata pelajaran yang diampu mengaitkan peranan capaian pembelajaran sesuai dengan tingkat pencapaian siswa atau kebutuhan daripada siswa itu sendiri. Yang keempat, mengidentifikasi keterkaitan antara profil lulusan dengan visi dan misi sekolah, program dan pembelajaran kelas, menginvestigasi sumber daya dan tantangan wilayahnya untuk merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada satuan pendidikan. Nah, kemudian untuk output yang diharapkan nanti, jadi guru-guru itu memahami dari kurikulum operasional satuan pendidikan, itu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, ada beberapa alur nanti aksi yang akan dilaksanakan dalam sosialisasi ini. Tentu yang pertama itu adalah pembukaan, ada doa, kemudian sambutan kepala sekolah, baru mengacu kepada materi utama. Kemudian diberikan kesempatan untuk melaksanakan yang terakhir adanya penutup. Nah, peserta dari kegiatan sosialisasi ini sebanyak 51 guru. Kenapa 51 guru? Karena nantinya walaupun yang mengikuti komite pembelajaran itu hanya kelas 10, jadi guru-guru yang lain pun lebih awal kita bisa berikan sosialisasi. Nah, selanjutnya dari durasi kegiatan ini hanya 10 menit.
Jadi topik-topik yang nanti akan dibahas itu tentunya seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa topik pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan lain. Itu topik-topik yang nanti kita bahas yang dalam spesialis. Nah, adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing topik itu adalah yang pertama, tujuannya agar para guru itu bisa mengimplementasikan, ya, menuangkan dalam proses pembelajaran itu keenam daripada nilai-nilai pelajar Pancasila. Kemudian outputnya, harapannya nanti setelah mereka memahami outputnya, jadi peserta itu dapat, ya, peserta didik itu dapat dalam kehidupannya sehari-hari dapat mengimplementasikan, anak itu mampu dalam kehidupannya sehari-hari itu memiliki akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada bernegara. Nah, untuk selanjutnya yang berkebinekaan global, ada elemen dan kunci kebinekaan global yang dapat dituangkan di sana untuk bisa dipahami, yaitu meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan berkomunikasi interkultural atau antar budaya dalam berinteraksi dengan sesama, dan merefleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Sedangkan bergotong royong itu ada memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu maksudnya kemampuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Jadi elemen-elemen dari gotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Sedangkan dari nilai mandiri itu pelajar, ya, jadi para pelajar itu kuncinya itu dari mandiri, terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Dari nilai-nilai bernalar kritis yang output yang diharapkan itu ada, yaitu dari memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Sedangkan kalau dari nilai kreatif, jadi pelajar yang kreatif itu mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, ya, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Kemudian elemennya itu kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinil serta menghasilkan karya dan tindak yang orisinil juga. Nah, untuk langkah-langkah yang dapat kami lakukan di sekolah, tentu saja yang pertama ada acara pembukaannya, ya, kemudian memperkenalkan narasumber, kemudian usai uraian materi dari moderator itu memberikan tanggapan atau tanya jawab beberapa sesi, dan masing-masing sesi diberikan kesempatan untuk
3 orang bertanya. Selanjutnya, guru diajak untuk mengerjakan latihan sehubungan dengan materi yang diberikan oleh narasumber. Yang kelima, semua alur kegiatan diatur oleh moderator. Sedangkan setelah langkah-langkah kami lakukan, kemudian alat atau bahan yang diperlukan, itu ada beberapa alat seperti laptop, ada monitor, ya, ada buku, ada spidol bila mana perlu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah jaringan internet. Nah, itulah alat atau bahan yang kita siapkan atau butuhkan untuk melaksanakan sosialisasi. Jadi mudah-mudahan dalam kegiatan ini dapat bisa berjalan dengan rencana. Jadi kalau kekurangan apa yang sampaikan tadi tentu ada. Melalui kesempatan ini juga saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, jadi untuk memberikan masukan, memberikan refleksi. Mudah-mudahan nanti dengan masukan dari Bapak Ibu, apa yang menjadi hasil pekerjaan saya itu bisa disempurnakan dan akhirnya menghasilkan sebuah produk yang lebih baik. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, mungkin kami persilakan. Demikianlah penyampaian saya. Terima kasih dan waktu saya kembalikan pada moderator. Sekian dan terima kasih, dan yang akhiri tutup dengan Parmo Santi. Om Santi 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 Om.